Aku menyamar jadi tamu di hotel elit tapi diusir dan dihina oleh sekretaris selingkuhan suamiku. Ia tak tahu aku datang untuk usut semuanya. Pelakor itu syok saat tahu aku adalah istri suami pemilik hotel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories. Tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Seorang istri yang selalu dicurangi suaminya memutuskan untuk mengusut rahasia gelap suaminya. Dengan menyamar sebagai tamu biasa di hotel milik keluarganya, ia menghadapi penghinaan dan pengusiran langsung oleh sekretaris wanita yang menjadi selingkuhan suaminya. Tidak ada yang menyangka, semua hinaan itu justru menyiapkan jalan bagi si istri untuk mengungkap kebohongan, merancang balas dendam elegan, dan menunjukkan kekuasaannya. Saat kebenaran terungkap, pelakor itu syok dan terpojok di hadapan si istri, yang sekaligus menunjukkan siapa yang benar-benar mengendalikan hotel dan kehidupan ini. Cerita ini penuh ketegangan, intrik, balas dendam, dan kepuasan moral, dengan campuran strategi, kecerdikan, dan drama keluarga yang memuncak. Like jika kamu suka dengan cerita balas dendam yang cerdas dan elegan. Komen di bawah kalau kamu pernah mengalami atau penasaran bagaimana si istri membongkar rahasia suaminya. Subscribe untuk cerita super panjang dan dramatis lainnya, penuh twist, balas dendam, dan intrik keluarga. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Aku menatap cermin di kamar hotel sederhana yang kugunakan sebagai penyamaran. Rambutku diikat rapi sederhana, makeup tipis, dan pakaian polos. Bukan gaya glamor yang biasa kulihat di hotel milik keluargaku sendiri. Semua harus terlihat biasa, agar tidak ada yang mengenali siapa aku sebenarnya. Ini akan menjadi hari yang panjang, bisikku pada diri sendiri sambil menyesap kopi hangat. Rasanya pahit, tapi itu hanya membangkitkan fokusku. Fokus untuk mengusut semua kebohongan dan perselingkuhan suamiku. Fokus untuk menghadapi wanita yang telah menjadi penghalang rumah tanggaku. Pelakor yang sombong itu. Aku membuka pintu hotel dengan langkah tenang. Meski jantungku berdegup cepat. Setiap langkah terasa seperti berjalan di medan perang. Aku bukan sekadar tamu biasa. Aku adalah pemilik hotel ini. Namun hari ini aku sengaja menyamar untuk melihat semua dari perspektif orang luar. Di lobi hotel, aroma wangi bunga segar dan lantai marmer yang mengkilap membuatku menahan senyum tipis. Semua terlihat sempurna, seolah dunia ini tak pernah punya kekacauan. Tetapi aku tahu, di balik kemewahan ini, ada rahasia gelap. Suamiku dan pelakor itu, yang selalu berpikir bisa menguasai hotel dan hidupku tanpa konsekuensi. Dan ternyata, mereka tidak menunggu lama untuk menunjukkan siapa mereka. Seorang wanita muda dengan pakaian profesional dan aura sombong melangkah ke arahku. Rambutnya disisir rapi, senyum palsu menghiasi wajahnya, dan tatapannya penuh penilaian. Sekretaris suamiku, si pelakor. Selamat datang, Bu, tamu, katanya. Suaranya dipenuhi nada meremehkan. Boleh tahu siapa yang ingin menginap di sini? Aku menatapnya dengan tenang, membalas dengan suara lembut tapi penuh keyakinan. Hanya ingin check-in saja. Nama saya, Lina.
Saya memesan kamar via aplikasi. Dia menatapku dari kepala sampai kaki dengan ekspresi sinis. Oh, tentu saja. Tapi, maaf, kami sedang penuh. Mungkin lain kali. Aku merasakan darahku memanas, tapi menahan amarah. Aku tahu hari ini bukan tentang konfrontasi emosional, tapi tentang pengamatan dan strategi. Aku tersenyum tipis, sambil menahan keinginan untuk membongkar rahasianya saat itu juga. Baiklah, kalau begitu saya akan menunggu di lounge dulu, jawabku tenang. Suaraku terdengar sopan, namun ada kekuatan tersembunyi di balik nada itu. Pelakor itu menatapku sekali lagi, matanya seakan menilai siapa aku. Tetapi ia tidak tahu, ia sedang berbicara pada istri suami yang ia kira bisa dikendalikan. Tidak ada yang bisa ia kendalikan hari ini. Aku melangkah ke lounge, duduk di kursi nyaman, dan mulai mengamati hotel dari sudut pandang tamu. Aku memperhatikan gerak-gerik staf, pola pelayanan, dan tentu saja pelakor itu. Setiap senyum palsu, setiap sikap sombong, akan menjadi bahan untuk strategi balas dendamku. Hari itu, aku menyadari satu hal. Hari ini aku masuk sebagai tamu biasa, tapi esok hari aku akan menjadi penguasa yang tak terbantahkan. Semua hinaan, semua kesombongan, semua kebohongan yang mereka pikir bisa lolos, akan kubongkar satu persatu. Dan tanpa mereka tahu, langkah pertama untuk membalas dendam telah dimulai. Lounge hotel ramai dengan tamu yang berseliweran, suara gelas, dan langkah kaki pegawai yang cekatan. Aku duduk di pojok, berpura-pura membaca menu minuman, tetapi mata dan telingaku tetap fokus pada pelakor itu, sekretaris suamiku yang sudah mulai menjadi momok dalam rumah tanggaku. Dia tampak angkuh seperti biasanya, berjalan di antara tamu dengan kepala tegak, memberikan instruksi kepada staf dengan nada komando. Setiap geraknya menunjukkan kesombongan yang menimbulkan rasa kesal di dadaku. Tetapi aku menahan diri. Hari ini bukan tentang amarah terbuka, tapi tentang strategi dan pengamatan. Sekali lagi, matanya menatapku. Mata itu tajam, seperti sedang menilai seseorang yang ia anggap biasa. Tamu baru lagi, gumamnya sinis, tanpa menyadari bahwa aku bukan sekadar tamu biasa. Aku menahan senyum tipis, merasakan sensasi manis dari kesabaran dan rencana yang mulai berjalan. Tidak lama kemudian, ia mendekat, membawa minuman. Ini, minumannya. Semoga tidak mengecewakan, katanya. Nada suaranya penuh sindiran yang membuat pipiku menegang. Terima kasih, jawabku lembut, menjaga nada suaraku tetap sopan. Tetapi di balik senyum itu, ada tekad yang membara. Aku mulai memperhatikannya lebih dekat. Cara dia berbicara dengan staf, nada superior yang ia gunakan, sikap merendahkan tamu, semua itu terekam dengan jelas. Aku tahu, hari ini aku berada di posisi yang tepat, sebagai pengamat yang tidak diketahui, menyusun bukti untuk balas dendam masa depan. Setelah beberapa menit, dia duduk di dekatku, seolah ingin memantau tamu baru itu lebih dekat. Aku tetap tenang, menatapnya dari samping, berpura-pura membaca menu. Tetapi setiap kata dan gerakannya menjadi bahan catatan mental. Ini siapa dia, bagaimana sifat aslinya, dan kelemahannya di mana. Tamu baru selalu penasaran dengan hotel kami. Ya? Katanya dengan nada meremehkan. Ya, saya selalu ingin tahu pelayanan terbaik, jawabku. Suaraku lembut, sopan, tetapi menyiratkan sesuatu yang lebih. Aku tahu lebih banyak daripada yang ia kira. Dia tertawa kecil, angkuh, dan berkata, "Kalau begitu, semoga pengalamanmu menyenangkan. Tapi jangan harap bisa mendapat perlakuan khusus hanya karena terlihat biasa." Hatiku memanas, tapi aku menahan diri.
Aku tidak datang ke sini untuk berdebat atau bertengkar. Aku datang untuk mencatat, mengamati, dan merencanakan pembalasan yang sempurna. Setiap hinaan yang keluar dari mulutnya hanya menambah bahan bakar untuk strategi balas dendamku. Setelah beberapa jam mengamati, aku mulai menyusun rencana. Pelakor ini memiliki kelemahan besar, kesombongan dan rasa aman yang berlebihan. Dia menganggap setiap tamu biasa hanyalah orang yang lemah dan tidak berdaya. Dan itu adalah pintu emas bagiku. Aku memutuskan untuk tetap berpura-pura sebagai tamu polos beberapa hari ke depan, menunggu saat yang tepat untuk membuat langkah pertama. Sementara itu, aku mulai mempelajari rutinitasnya. Kapan dia masuk kantor, kapan suamiku biasanya berada di hotel, dan bagaimana interaksi mereka yang tampak seperti hubungan rahasia. Hari itu berakhir dengan satu hal yang jelas. Pelakor itu tidak tahu siapa aku sebenarnya. Dan ketika saat yang tepat tiba, kejutannya akan menjadi total, sementara aku akan berdiri elegan di puncak kendali. Malam itu, aku menatap langit dari jendela lounge, tersenyum tipis. Rencana besar telah dimulai, dan setiap hinaan yang ia lontarkan hanyalah langkah pertama menuju balas dendam yang sempurna. Suami dan pelakor itu tidak akan pernah menduga bahwa tamu polos yang mereka remehkan adalah penguasa sebenarnya dari hotel ini. Dan dalam keheningan malam, aku berbisik pada diri sendiri. Sabarlah, semuanya akan terbongkar. Mereka akan terkejut, dan aku akan berdiri di puncak, tak tergoyahkan. Aku masih duduk di lounge hotel, menyamar sebagai tamu biasa, sambil meneguk teh hangat. Suasana tenang di luar, tapi hatiku bergejolak. Aku tahu pelakor itu sedang memperhatikanku. Wajahnya yang sombong itu tampak semakin menipis senyumnya, seolah merasakan ada sesuatu yang berbeda dari tamu polos ini. Tidak lama, ia melangkah ke arahku dengan langkah tegas, membawa clipboard dan nada suara yang menusuk. "Maaf, Bu, tamu," katanya dengan nada merendahkan. "Tetapi kami tidak bisa menampung tamu seperti Anda. Sepertinya ini bukan hotel yang tepat untuk Anda. Mungkin lain kali, pilihlah hotel yang lebih sederhana." Hatiku menegang, tapi aku tetap tenang. Aku menelan ludah, menjaga ekspresi tetap sopan. Tapi di dalam, amarahku bergejolak. "Maaf, tapi saya sudah memesan kamar," jawabku lembut, sambil menunjukkan ponsel dengan bukti reservasi. Dia menatap layar ponsel itu, tetapi tetap dengan nada meremehkan. "Oh, maaf, tapi reservasi ini belum dikonfirmasi dari manajemen. Dan, jujur saja, saya rasa tamu seperti Anda kurang pantas berada di sini. Mungkin hotel ini terlalu tinggi levelnya untuk Anda." Aku menarik napas dalam-dalam, menahan diri dari ledakan emosi. Setiap kata yang keluar dari mulutnya penuh penghinaan, tetapi aku tahu ini adalah bahan bakar untuk rencana balas dendam. Sekitar 5 staf lain melihat adegan itu, beberapa tampak ragu dan tidak nyaman. Tetapi pelakor tetap sombong, memutar matanya, dan berkata dengan nada tinggi, seolah ingin mempermalukanku di depan umum. "Kalau begitu, mohon maaf, Bu. Silakan pergi. Kami tidak bisa menerima tamu yang seperti Anda." Aku menundukkan kepala sebentar, tersenyum tipis, dan berkata, "Baiklah, saya akan pergi. Sebentar." Sebenarnya, aku sama sekali tidak berniat pergi. Aku hanya berpura-pura menurutinya, sambil merencanakan langkah selanjutnya. Setelah ia pergi, aku mengamati dari balik pilar lounge. Aku mencatat semua perilakunya, sikap angkuh, penghinaan verbal, dan rasa superior yang terlalu besar. Semua itu akan menjadi titik lemah yang bisa kucurangi. Malam itu,
Aku duduk di kamar hotel yang kusewa dengan identitas samaran, menulis catatan tentang perilaku pelakor dan skema suamiku. Setiap kata, setiap gerakan, setiap hinaan yang ia lontarkan akan menjadi bahan untuk langkah balas dendamku yang lebih besar. Aku menyadari satu hal penting. Pelakor ini terlalu percaya diri dengan kesombongannya. Ia tidak tahu siapa yang sedang ia hina. Ia tidak tahu bahwa aku adalah istri suami pemilik hotel ini. Dan ketika ia mengetahuinya, reaksinya akan sempurna, terkejut, syok, dan terpojok. Aku menatap jendela kamar, melihat lampu kota yang gemerlap. Senyum tipis kembali menghiasi bibirku. Ini baru permulaan, bisikku pada diri sendiri. Ia mengira bisa mengusir dan menghina aku. Tapi aku akan membalas dengan cara yang ia tak pernah bayangkan. Dan saat itu, semua yang ia sombongkan akan runtuh di hadapanku. Malam itu, aku tidur dengan rasa puas dan strategi yang matang. Pengusiran dan hinaan ini hanyalah langkah pertama. Besok, aku akan memulai tahap selanjutnya, memancing pelakor untuk menunjukkan sifat aslinya, sambil tetap menyamar, agar semua bukti dan kesalahan mereka terbongkar dengan rapi. Aku tahu satu hal, kesabaran, pengamatan, dan perhitungan yang tepat akan membuat balas dendam ini tidak hanya elegan, tapi juga tak terlupakan bagi pelakor dan suamiku. Setelah insiden di lounge, aku memutuskan untuk tidak bertindak terburu-buru. Setiap hinaan yang dilontarkan pelakor justru menjadi motivasi untuk lebih berhati-hati dan strategis. Aku menyadari bahwa balas dendam yang sempurna bukan hanya soal menghadapi mereka secara langsung, tapi tentang membongkar semua rahasia mereka dengan cara yang rapi dan elegan. Aku mulai berkeliling hotel, berpura-pura menjadi tamu yang ingin mengenal fasilitas dan pelayanan. Setiap langkah, setiap gerakan staf, dan setiap interaksi pelakor aku amati dengan teliti. Waktu, nada bicara, cara tersenyum, bahkan cara mengangkat ponsel, semua terekam jelas di mataku. Aku mulai menyusun catatan mental tentang siapa yang menjadi kaki tangan pelakor, jam masuk dan keluar pelakor, serta pola interaksinya dengan suami. Di restoran hotel, aku duduk di sudut sambil menikmati minuman hangat, namun perhatianku tetap penuh pada pelakor. Cara dia mengatur staf, nada bicaranya yang tampak sopan tapi terselubung kasar, membuat staf terlihat cemas namun menurutinya. Aku menahan senyum tipis. Kesombongannya terlalu besar, dan itu menjadi celah bagiku untuk menyiapkan balas dendam. Tak jauh dari situ, aku mengamati suamiku yang tampak santai. Ada ketergantungan yang jelas pada pelakor itu. Setiap pertemuan mereka menunjukkan pola yang sama. Suami merasa nyaman, pelakor menunjukkan dominasi terselubung. Semua ini adalah bukti nyata yang akan kubutuhkan ketika waktunya tiba untuk mengungkap kebenaran. Aku juga memanfaatkan kesempatan untuk merekam percakapan penting dengan kamera mini dan ponselku tanpa menarik perhatian. Setiap chat yang terlihat, dokumen yang terselip, menjadi bukti tambahan yang bisa digunakan nanti. Aku merasa senang mengetahui bahwa terlalu percaya dirinya mereka membuat mereka lengah. Sore itu, aku duduk di rooftop hotel, menatap gemerlap kota, dan memikirkan langkah-langkah strategis berikutnya. Aku tahu balas dendam yang terburu-buru hanya akan membuatku terlihat emosional. Aku ingin semuanya terencana dengan sempurna. Malam itu aku menulis catatan rinci di buku rahasiaku. Setiap detail perilaku pelakor dan suami terekam dengan jelas. Aku merasa puas mengetahui bahwa setiap hinaan yang aku terima hari ini akan menjadi bahan balas dendamku di hari-hari berikutnya. Satu hal jelas dalam benakku, aku bukan hanya datang untuk mengamati. Aku datang untuk mengambil kendali, mengungkap kebenaran, dan membalas semua penghinaan yang mereka kira bisa lolos begitu saja. Semakin lama aku mengamati, semakin yakin aku bahwa rencana ini akan berjalan sempurna.
Ketika lampu-lampu hotel mulai meredup, aku duduk di balkon kamar, menatap kota yang gemerlap, dan tersenyum tipis. Semua langkah yang kulakukan hari ini hanyalah awal dari kemenangan yang elegan dan sempurna. Pagi itu, hotel tampak hidup dengan aktivitas tamu dan staf yang bergerak cepat. Aku duduk di kafe hotel, berpura-pura menikmati sarapan, tetapi mataku tidak lepas dari pelakor. Dia berjalan dengan langkah percaya diri, rambut tersisir rapi, senyum sinis di bibir, seolah dunia ini sepenuhnya miliknya. Aku meneguk kopi sambil tersenyum tipis. Hari ini bukan tentang terburu-buru menghadapi atau menegur. Hari ini adalah tentang strategi, pengamatan, dan pemancingan. Setiap gerakan pelakor akan menjadi bagian dari rencana balas dendamku. Aku mulai berbicara pada diri sendiri dalam hati, menyusun setiap detail. Gerakan pelakor, jam kerjanya, interaksi dengan suami, dan cara dia memperlakukan staf. Aku tahu kelemahannya, kesombongan dan kepercayaan diri yang berlebihan. Aku akan memanfaatkannya. Ketika ia melintas di depanku, aku menatapnya seolah penasaran dengan menu yang ada di meja. Dia menatapku sekali, lalu tersenyum tipis, menyangka aku hanyalah tamu biasa yang mudah diabaikan. Senyum itu menegaskan satu hal, ia belum tahu siapa aku sebenarnya. Aku mulai berbicara dengan staf yang ramah dan terlihat loyal. Tanpa menarik perhatian, aku menanyakan hal-hal sepele tentang operasional hotel, fasilitas VIP, dan jadwal acara penting. Semua jawaban dicatat secara diam-diam. Semakin banyak aku tahu, semakin jelas jalur untuk balas dendam. Pelakor itu mulai mendekat lagi, terlihat cemas karena aku tetap ada di area yang biasanya ia kuasai. Tamu baru ini terlihat terlalu sering di sekitar area VIP, gumamnya pada dirinya sendiri, tanpa menyadari aku mendengar semuanya. Aku tersenyum dalam hati. Ia telah menunjukkan tanda panik pertamanya. Aku memutuskan untuk memancing lebih jauh. Aku pura-pura tersandung saat mengambil menu, membuat beberapa gelas bergetar di meja dekat pelakor. Ia segera datang menghampiri dengan nada menggurui. "Apakah Anda baik-baik saja? Sepertinya Anda kurang berhati-hati." Aku menatapnya dengan sopan, suaraku lembut namun penuh arti tersembunyi. "Ya, terima kasih. Saya hanya penasaran dengan setiap detail hotel ini. Rasanya luar biasa." Ia menatapku tajam, merasa terancam karena aku tidak tampak takut atau canggung. Ia mulai berbicara lebih cepat, mencoba menyingkirkan aku, tetapi aku pura-pura mengikuti arahnya. Aku mencatat setiap gerakan, setiap nada suaranya yang berusaha mempertahankan kontrol. Hari itu, aku menyadari sesuatu. Pelakor terlalu percaya diri, dan rasa aman yang ia miliki adalah kelemahannya. Aku tidak perlu memaksakan konfrontasi. Aku hanya perlu memancingnya untuk terus menunjukkan sifat aslinya. Sombong, arogan, dan merendahkan orang lain. Semakin banyak ia menunjukkan itu, semakin kuat bahan balas dendamku nanti. Sore harinya, aku menyusun rencana untuk membuatnya mempermalukan diri sendiri. Aku tahu bahwa dengan sedikit tipu daya, sedikit pemanfaatan situasi, ia akan jatuh ke dalam jebakan yang kubuat. Dan saat itu terjadi, semua tamu, staf, dan terutama suamiku akan melihat siapa yang benar-benar memegang kendali. Aku menutup buku catatan malam itu dengan rasa puas. Setiap gerakan, setiap ucapan, setiap sikap pelakor hari ini sudah menjadi bagian dari rencana balas dendam yang lebih besar. Semakin lama aku bersabar, semakin indah momen saat identitasku terungkap. Dan dalam diam, aku berbisik pada diri sendiri. Sabarlah, semuanya akan terlihat. Mereka akan terkejut, syok, dan tak berdaya. Dan aku akan berdiri di puncak, elegan,
dan tak tergoyahkan. Malam itu, tidurku terasa lebih ringan. Aku tahu balas dendam pertamaku baru saja dimulai, tapi langkah ini akan menentukan seluruh kemenangan yang menunggu di hari-hari berikutnya. Hari itu, hotel tampak lebih sibuk dari biasanya. Tamu berdatangan, staf bergerak cepat, dan suasana mewah dari lantai marmer hingga lampu kristal membuatku menahan senyum tipis. Aku tahu hari ini adalah waktu yang tepat untuk menguatkan langkah strategisku. Pelakor itu terlihat berjalan dengan percaya diri, seolah semua orang di hotel ini tunduk padanya. Ia menyapa staf dengan nada superior, memberikan perintah yang membuat beberapa orang tampak canggung. Aku duduk di pojok, meneguk teh hangat sambil mengamati setiap gerakannya. Setiap detail, setiap senyum sinis, dan setiap kata yang diucapkannya adalah bahan berharga untuk strategi balas dendamku. Aku memutuskan untuk mendekat, berpura-pura bertanya tentang fasilitas VIP hotel. "Maaf, boleh saya tahu lebih banyak tentang suite di lantai atas?" Tanyaku dengan nada sopan, seolah penasaran tapi tidak mencurigakan. Pelakor menatapku tajam, lalu tersenyum tipis. "Oh, tentu. Tapi itu area terbatas untuk tamu VIP. Biasanya hanya tamu penting yang bisa masuk ke sana." Nada suaranya berlagak superior, mencoba menunjukkan kekuasaannya. Aku tersenyum lembut, membiarkan dirinya merasa dominan. Dalam hati, aku tersenyum puas. Ia tidak menyadari bahwa aku bukan tamu biasa dan setiap kata yang ia ucapkan menambah catatan untuk langkah balas dendamku. Seiring hari berjalan, aku terus mengamati pola kerjanya. Cara ia berbicara dengan suami, cara menyingkirkan staf yang tidak menurutinya, dan cara ia berpura-pura ramah kepada tamu VIP, semua itu terekam jelas. Aku mulai menyusun rencana yang lebih kompleks. Jebakan pertama telah berhasil. Pelakor mulai menunjukkan sifat aslinya, dan aku hanya perlu menunggu momen yang tepat untuk memanfaatkannya. Aku juga mulai memanfaatkan staf loyal yang mulai percaya padaku. Mereka memberiku informasi tentang jadwal pelakor, dokumen yang biasanya ia sembunyikan, dan bahkan percakapan rahasia yang terdengar samar. Semua itu akan menjadi bahan untuk rencana balas dendam yang lebih besar. Malam hari, aku duduk di balkon hotel, memandangi gemerlap lampu kota. Aku merasakan kepuasan tersendiri mengetahui bahwa pelakor telah mulai panik tanpa sadar. Ia terlalu percaya diri, terlalu sombong, dan semakin menunjukkan kelemahannya. Aku tahu, saat waktu yang tepat tiba, semua kesombongan itu akan runtuh. Hari itu juga, aku menulis catatan strategi baru. Aku merencanakan langkah-langkah berikutnya, menyiapkan situasi di mana pelakor akan memamerkan kesombongannya di depan tamu dan staf, sehingga ketika identitasku terungkap, kejutan dan kekalahan moralnya akan maksimal. Aku menutup buku catatan dengan perasaan puas. Langkah-langkah yang kuambil hari ini memastikan bahwa setiap gerak pelakor berada dalam pengawasanku. Semua hinaan dan kesombongannya akan menjadi bahan bakar untuk balas dendam yang lebih besar. Dan di malam itu, aku berbisik pada diri sendiri, yakin sepenuhnya. Semua akan terbongkar pada waktunya. Ia akan terkejut, syok, dan tidak bisa berkutik. Dan aku akan berdiri di puncak, elegan, dan tak tergoyahkan. Hari itu hotel tampak lebih hidup dari biasanya. Suasana mewah berpadu dengan aktivitas para tamu yang sibuk, staf yang bergerak cekatan, dan aroma kopi yang memenuhi udara di lobi. Aku duduk di meja sudut, berpura-pura membaca menu, tetapi mataku tidak pernah lepas dari pelakor yang sedang berjalan di dekat meja resepsionis. Ia tanpa percaya diri seperti biasanya, menyapa staf dengan nada superior, tersenyum pada tamu VIP, dan mengatur segalanya seolah hotel ini sepenuhnya miliknya. Namun, aku tahu rahasianya. Ia terlalu percaya diri, dan kesombongannya adalah celah terbesar yang bisa kupergunakan. Aku mulai mendekatinya secara sengaja,
berpura-pura tersandung sedikit saat mengambil minuman dari meja lounge. Pelakor itu segera melangkah ke arahku dengan ekspresi terkejut yang tampak terpaksa menahan amarah. "Apakah Anda baik-baik saja?" tanyanya dengan nada setengah menggurui, setengah panik. Aku menatapnya dengan tenang, suara lembut. "Ya, terima kasih. Saya hanya ingin melihat lebih dekat fasilitas hotel ini. Rasanya luar biasa." Kata-kataku biasa saja, tetapi ada nada tersembunyi yang membuatnya tidak nyaman. Ia menatapku lama, mencoba membaca siapa aku sebenarnya. Wajahnya mulai menunjukkan tanda-tanda panik kecil, walaupun ia berusaha tetap tegas. Setiap gerakan tangannya, setiap lirik mata, terekam jelas di mataku. Aku tersenyum tipis dalam hati. Tanda pertama kepanikan sudah muncul. Seiring jam berjalan, aku sengaja menempatkan diriku di dekat area VIP yang biasanya ia kuasai sepenuhnya. Aku menanyakan hal-hal sepele tentang suite, restoran, dan layanan khusus, membuatnya harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang biasanya mudah ia abaikan. Nada suaranya mulai berubah, sedikit terburu-buru, terlihat jelas ketidaknyamanan yang mulai menggerogoti kesombongannya. Tidak hanya itu, aku mulai memperhatikan bagaimana ia memperlakukan staf di sekitarnya. Biasanya ia sombong, memerintah, dan merendahkan. Hari ini, karena aku terus berada di dekatnya, ia mulai kehilangan kendali. Sekali atau dua kali, ia memberikan instruksi tanpa memperhatikan bahwa aku mencatat semua gerakannya. Aku menyadari satu hal, semakin ia panik, semakin kuat bahan balas dendamku. Malam hari, aku duduk di balkon kamar, menatap lampu kota yang gemerlap, dan tersenyum tipis. Strategiku berjalan lancar. Pelakor mulai panik tanpa ia sadari. Setiap langkahnya hari ini hanyalah momen yang memperkuat rencana balas dendamku. Aku menulis catatan rinci di buku rahasia. Bagaimana ia bereaksi, kapan ia mulai panik, kata-kata yang terucap tanpa sadar, dan gerakan-gerakan yang menunjukkan ketidaknyamanan. Semua itu akan menjadi bahan utama saat waktunya tiba untuk mengungkap identitasku. Dan aku tahu, satu hal pasti, saat pelakor menyadari siapa aku sebenarnya, kepanikan yang terlihat hari ini hanyalah awal dari kehancuran moral yang akan ia alami. Aku tidak perlu terburu-buru. Kesabaran, pengamatan, dan strategi yang matang akan membuat balas dendam ini tidak hanya efektif, tapi juga elegan dan tak terlupakan. Di malam itu, aku berbisik pada diri sendiri, yakin sepenuhnya. Semua akan terbongkar pada waktunya. Ia akan terkejut, syok, dan tak berdaya. Dan aku akan berdiri di puncak, elegan, dan tak tergoyahkan. Hotel tampak hidup seperti sarang lebah. Suara langkah kaki staf bergema di koridor marmer. Aroma kopi menyelimuti lobi, dan gemerlap lampu kristal memantulkan kilau kemewahan di seluruh ruangan. Aku duduk di pojok lounge, berpura-pura membaca majalah. Tetapi mataku terus mengamati pelakor, wanita yang telah menghancurkan ketenangan rumah tanggaku. Setiap gerakannya adalah musik untuk rencana balas dendamku. Setiap nada suara, setiap senyum sinis, setiap perintah yang ia lontarkan ke staf. Pelakor itu berjalan dengan percaya diri, memerintah staf, tersenyum kepada tamu VIP, seakan dunia ini sepenuhnya berada di tangannya. Tetapi aku tahu rahasianya. Kesombongan dan rasa aman yang berlebihan adalah kelemahannya. Hari ini aku akan memanfaatkan celah itu. Aku sengaja mendekat saat ia sedang memeriksa daftar tamu VIP di meja resepsionis. "Maaf, boleh saya tahu tentang layanan eksklusif untuk tamu VIP?" tanyaku dengan nada polos, sambil menatap daftar menu layanan di tanganku. Pelakor menatapku tajam, menilai siapa aku. "Tentu, tapi biasanya hanya tamu penting yang bisa menikmati fasilitas ini," jawabnya dengan nada superior. Ia tersenyum sinis, seperti ingin menunjukkan bahwa ia memegang kendali. Aku tersenyum lembut, membiarkannya merasa dominan. "Oh, tentu. Saya hanya ingin memahami semuanya." "Rasanya luar biasa," kataku, suara lembut, tatapan tenang. Aku bisa melihatnya menelan ludah dan menahan ekspresi panik yang mulai muncul. Sementara itu,
Aku memanfaatkan staf loyal yang mulai percaya padaku. Diam-diam, aku meminta mereka menyingkirkan beberapa dokumen dari meja kerja pelakor, jadwal pribadi suami, percakapan rahasia, dan catatan operasional hotel yang biasanya ia sembunyikan. Semua bukti ini kubawa ke sudut ruangan, mempelajarinya dengan teliti. Di lounge, beberapa tamu VIP hadir untuk minum teh. Aku sengaja menempatkan pelakor di tengah perhatian tamu, membuatnya harus menunjukkan kekuasaan dan kontrol yang berlebihan. Ia memberi instruksi dengan nada tinggi, terlalu keras, dan tanpa disadari menyinggung beberapa staf yang tampak canggung. Semua ini tercatat dalam catatan mentalku. Pelakor mulai menunjukkan tanda-tanda panik kecil. Ia menatapku beberapa kali, matanya menyipit, seakan merasakan ada yang berbeda. Aku hanya tersenyum tipis, pura-pura sibuk membaca menu. Aku tahu, setiap gerakannya hari ini memperkuat jebakan yang kuatur. Tidak lama kemudian, aku sengaja memindahkan posisi duduk, sehingga berada tepat di jalur pandangnya saat ia melewati lounge. Aku sengaja menatapnya sekilas, dengan tatapan penasaran tapi tenang. Wajahnya berubah. Senyum sinis itu mulai menghilang, digantikan kerutan tipis di dahinya. Aku tersenyum puas. Kepanikan pertamanya muncul, meskipun ia mencoba menutupinya. Hari itu aku mengamati interaksi pelakor dengan suami dari kejauhan. Suamiku tampak santai, tetapi jelas tergantung pada wanita ini. Ia berbicara, tertawa, dan memberikan perhatian lebih kepada pelakor, sementara pelakor menunjukkan dominasi terselubung. Semua interaksi itu kubawa dalam catatan rahasiaku. Saat malam mendekat, aku menulis semua temuan hari itu. Aku merinci setiap perilaku pelakor, setiap ucapan yang tampak tak penting, setiap gerakan yang menandakan kepanikan. Semua bukti ini akan menjadi bahan ketika waktunya tiba untuk mengungkap identitasku. Sebelum tidur, aku duduk di balkon kamar, menatap kota yang gemerlap. Semua berjalan sesuai rencana. Pelakor mulai kehilangan kendali sedikit demi sedikit. Kesombongannya, yang selama ini tampak tak tergoyahkan, mulai retak. Aku tahu, saat momen pengungkapan tiba, ia akan terkejut, syok, dan tidak bisa menahan kehancuran moral yang kuatur. Di malam itu, aku berbisik pada diri sendiri dengan keyakinan penuh. Ini baru permulaan. Saat mereka sadar siapa aku sebenarnya, semuanya akan runtuh. Pelakor, suamiku, kalian tidak akan bisa melawan kuasa yang telah kulatih dengan kesabaran dan strategi. Dan aku akan berdiri di puncak, elegan, dan tak tergoyahkan. Aku menutup mata dengan senyum tipis, tahu bahwa langkah hari ini telah meletakkan fondasi untuk kehancuran yang elegan, dan besok akan ada peluang baru untuk memperkuat jebakan yang lebih besar. Hari itu hotel terasa lebih tegang dari biasanya. Suasana mewah yang biasanya menenangkan tamu kini terasa seperti medan perang yang tersembunyi. Aku duduk di lounge, dengan senyum tipis, sambil menyesap teh hangat. Mataku tidak lepas dari pelakor, yang terlihat sibuk mengatur staf dan melayani tamu VIP, tetapi ada sesuatu yang berbeda hari ini. Aku melihatnya menatap sekeliling dengan ekspresi sedikit tergesa. Ia tampak mulai sadar bahwa ada sesuatu yang tidak biasa dengan tamu polos. Ini, aku. Setiap gerakanku, setiap tatapan yang kulemparkan secara tidak sengaja, membuatnya menelan ludah beberapa kali. Aku menahan tawa tipis. Kepanikan kecil ini hanyalah awal dari kehancuran yang akan datang. Pelakor mulai menunjukkan tanda-tanda kehilangan kontrol. Saat seorang staf tampak ragu dalam melaksanakan perintah, ia langsung menegurnya dengan nada tinggi yang terdengar keras bagi semua yang berada di dekatnya. "Kenapa Anda tidak mengikuti instruksi saya?" teriaknya, suara penuh frustrasi yang terdengar canggung. Semua tamu VIP yang berada di sekitarnya tampak menoleh, dan beberapa staf tampak tertekan. Aku diam, pura-pura sibuk dengan menu di depanku. Tapi di dalam, aku menahan senyum lebar. Aku tahu bahwa langkah yang kuambil sejak awal, memancing, mengamati,
dan menempatkan diriku di posisi strategis, mulai membuahkan hasil. Pelakor mulai kehilangan kendali, dan setiap reaksi yang muncul akan menjadi catatan berharga untuk balas dendamku. Ia kemudian mencoba mengatur pertemuan penting dengan salah satu tamu VIP di lounge. Aku sengaja mendekat, menanyakan hal-hal sepele tentang fasilitas hotel, membuatnya harus menjawab dengan terburu-buru. Nada suaranya mulai tidak konsisten. Ia terdengar terburu-buru, terkadang marah, kadang bingung. Aku tersenyum tipis. Kepanikan yang muncul jelas semakin nyata. Tidak lama kemudian, aku melihat suamiku berjalan masuk ke lounge, tersenyum ramah pada tamu. Pelakor segera menghampirinya dengan nada yang mencoba terdengar alami, tetapi aku bisa melihat matanya sering melirik ke arahku. Setiap kali matanya bertemu dengan tatapanku, kepanikan kecil itu muncul kembali. Dia mulai sadar bahwa aku bukan tamu biasa. Aku tetap tenang, pura-pura mengamati sekeliling. Tapi setiap catatan mental yang kubuat hari itu menambah bukti yang akan digunakan saat-saatnya tiba. Aku mulai merencanakan bagaimana momen pengungkapan identitasku akan membuat pelakor benar-benar terpojok, di depan staf, tamu, dan suamiku sendiri. Sore itu, aku sengaja duduk di balkon kamar dengan pemandangan seluruh lobi hotel. Dari sini, aku bisa mengamati interaksi pelakor dari kejauhan. Ia terlihat frustasi, sering mengelap keringat tipis, dan beberapa kali menghela napas panjang. Semua tanda ketegangan ini semakin memperkuat strategiku. Aku tahu bahwa kesombongannya akan segera runtuh. Malam harinya, aku menulis catatan rinci. Setiap ucapan yang terdengar terburu-buru, setiap gerakan tangan yang menunjukkan frustrasi, setiap tatapan panik yang tidak ia sadari. Semuanya akan menjadi bukti utama saat aku memutuskan waktunya untuk mengungkap identitasku. Aku menutup buku catatan dengan perasaan puas. Hari ini menunjukkan bahwa jebakan yang kubuat mulai berhasil. Pelakor mulai kehilangan kendali, dan aku hanya perlu menunggu sedikit lagi untuk langkah berikutnya. Kesabaran adalah kunci. Di malam itu, aku menatap lampu kota dari balkon kamar, tersenyum tipis. Suasana mewah hotel yang biasanya menenangkan kini menjadi saksi bisu dari rencana balas dendam yang sedang berjalan. Aku berbisik pada diri sendiri dengan keyakinan penuh. Semua akan terbongkar. Pelakor, suamiku, kalian tidak akan bisa melawan kuasa yang telah kusiapkan dengan sabar. Saat waktunya tiba, kalian akan syok, terpojok, dan tak berdaya. Dan aku akan berdiri di puncak, elegan, dan tak tergoyahkan. Hari itu suasana hotel lebih sibuk dari biasanya. Para tamu VIP berdatangan, suara langkah kaki staf bergema di seluruh lobi, dan aroma kopi serta kue segar memenuhi udara. Aku duduk di lounge, tampak santai sambil menyesap teh hangat, tetapi mataku terus mengamati pelakor. Setiap gerakan dan ekspresinya adalah bahan bakar bagi rencana balas dendamku. Pelakor tampak berjalan dengan percaya diri, seakan seluruh hotel berada di tangannya. Ia menyapa staf dengan nada superior, memerintah dengan suara tinggi, dan tersenyum kepada tamu VIP. Namun hari ini, ada sesuatu yang berbeda. Ketegangan mulai terlihat di wajahnya. Setiap kali matanya bertemu dengan tatapanku, aku bisa melihat kilatan panik tipis. Ia mulai sadar bahwa aku bukan tamu biasa. Aku tahu ini saat yang tepat untuk jebakan pertama secara langsung. Aku pura-pura tersandung di dekat area VIP, membuat beberapa dokumen hampir jatuh dari tanganku. Pelakor segera menghampiri, ekspresinya campur aduk antara marah dan ingin mengontrol situasi. "Apakah Anda baik-baik saja?" tanyanya dengan nada menggurui. Aku tersenyum lembut, menatapnya langsung. "Ya, terima kasih. Saya hanya ingin melihat lebih dekat layanan VIP."
Semuanya terlihat menakjubkan. Nada suaraku tenang, tetapi ada sesuatu di dalamnya yang membuat pelakor semakin tegang. Seiring ia sibuk membantu tamu ini, aku diam-diam menyiapkan langkah selanjutnya. Aku mengatur beberapa staf loyal untuk menaruh dokumen penting yang akan membuat pelakor panik jika sampai ke mata tamu VIP atau suami. Semua dilakukan secara halus, seolah kebetulan, tapi sebenarnya sudah terencana. Pelakor mulai menunjukkan kepanikan yang nyata. Ia berusaha menjaga wajah tetap tersenyum, tetapi tangan dan matanya memberitahu yang sebenarnya. Beberapa staf tampak cemas, menyadari bahwa wanita yang biasanya angkuh ini mulai kehilangan kendali. Aku menahan tawa tipis, puas melihat jebakan pertamaku bekerja. Tidak lama kemudian, aku menyenggol kursi yang membuat dokumen-dokumen itu terlihat terbuka, dan beberapa tamu VIP menoleh untuk melihat apa yang terjadi. Pelakor segera menghampiri, mencoba menutupi dokumen dengan canggung. Ini tidak apa-apa. Semua baik-baik saja, gumamnya, suara terburu-buru. Aku pura-pura memperhatikan dengan polos. Oh, maaf. Sepertinya ada dokumen penting yang terjatuh. Semoga tidak masalah, kataku sambil menatapnya dengan tenang. Ia tersentak, wajahnya memerah, dan suamiku yang kebetulan lewat menatap ke arah kami, terlihat penasaran. Sore itu, aku terus menempatkan diriku di posisi strategis. Setiap kali pelakor mencoba mengontrol situasi, aku melakukan gerakan kecil yang membuatnya semakin terpojok. Ia mulai kehilangan ritme, semakin panik, dan semakin memperlihatkan sisi aslinya di depan tamu, staf, dan bahkan suamiku. Aku menulis catatan mental, semua gerakannya, ucapan yang terburu-buru, ekspresi cemas, dan tanda kepanikan adalah bukti nyata. Semua ini akan digunakan di saat yang tepat untuk pengungkapan identitasku dan kehancuran moral pelakor. Malam harinya, aku duduk di balkon kamar dengan pemandangan hotel dan kota yang gemerlap. Semua berjalan sesuai rencana. Pelakor mulai panik, kesombongannya mulai runtuh sedikit demi sedikit, dan aku hanya perlu menunggu sedikit lagi untuk langkah berikutnya. Aku menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip, tersenyum tipis, dan berbisik pada diri sendiri. Langkah pertama jebakan langsung berhasil. Pelakor, kesombonganmu mulai runtuh. Dan ketika waktunya tiba, semua orang akan melihat siapa yang sebenarnya memegang kendali. Aku akan berdiri di puncak, elegan, dan tak tergoyahkan. Pagi itu hotel tampak sibuk seperti sarang lebah. Suara langkah kaki staf bergema di lorong marmer. Aroma kopi dan kue segar memenuhi udara, dan lampu kristal memantulkan cahaya ke seluruh lobi. Aku duduk di lounge, tampak santai sambil menikmati teh hangat, tetapi mataku terus mengawasi pelakor. Setiap gerakannya adalah informasi berharga yang akan kupergunakan dalam balas dendamku. Pelakor berjalan dengan angkuh, menyapa staf dengan nada superior, tersenyum kepada tamu VIP, dan berusaha menunjukkan bahwa hotel ini sepenuhnya berada di tangannya. Namun, aku melihat kilatan kecil di matanya, ketegangan yang mulai muncul saat matanya beradu dengan tatapanku. Ia mulai sadar bahwa ada sesuatu yang tidak biasa dengan tamu polos ini. Hari itu aku memutuskan untuk memperkuat pengawasan. Aku tidak hanya mengamati dari kejauhan, tetapi mulai bergerak lebih dekat, masuk ke area-area yang biasanya ia kuasai. Setiap interaksi yang ia lakukan dengan staf atau tamu kubaca seperti buku terbuka. Cara ia memberi perintah, nada suaranya, bahkan gerakan tangan yang tampak sepele, semuanya menjadi catatan penting. Aku sengaja menempatkan diriku di dekat meja resepsionis saat pelakor sedang memeriksa daftar tamu VIP. Aku menanyakan hal-hal sepele, membuatnya harus menjawab dengan suara yang terdengar tergesa-gesa.
Aku melihat wajahnya memerah, napasnya sedikit berat, dan tangannya menekan clipboard lebih kuat dari biasanya. Semua tanda ini jelas menunjukkan kepanikan yang semakin nyata. Tidak hanya itu, aku mulai memanfaatkan staf yang loyal padaku untuk mendapatkan informasi tambahan. Mereka memberiku jadwal rahasia pelakor, dokumen yang biasanya ia sembunyikan, dan bahkan percakapan yang terdengar samar. Semua itu aku catat dengan teliti. Setiap langkah kecil, setiap ucapan, akan menjadi bukti ketika waktunya tiba untuk pengungkapan identitasku. Siang itu, aku duduk di balkon yang menghadap seluruh lobi hotel. Dari sini, aku bisa mengamati setiap gerakan pelakor dari jarak jauh, menilai kapan ia mulai kehilangan kendali, kapan ia mulai panik, dan kapan ia terlalu percaya diri. Aku mulai menyusun rencana untuk momen pengungkapan identitasku. Semua harus sempurna, timing, posisi, dan reaksi tamu maupun suami. Aku juga mulai berpikir tentang efek psikologis yang akan kurasakan pelakor saat identitasku terungkap. Ia akan syok, terpojok, dan tidak tahu harus bagaimana. Aku menulis semua kemungkinan reaksi dalam catatan rahasiaku, mulai dari ekspresi wajah hingga kata-kata yang mungkin ia ucapkan saat menghadapi kebenaran. Sore harinya, aku kembali ke lounge, tetap mengamati dari jauh. Pelakor terlihat lebih tegang daripada sebelumnya. Ia berusaha tersenyum, tetapi gerakan tubuhnya tidak seanggun biasanya. Aku tersenyum tipis. Semua ini menegaskan bahwa jebakan dan pengawasan yang kuatur berjalan sesuai rencana. Malam itu, aku menatap lampu kota dari balkon kamar, menulis catatan terakhir untuk hari itu. Aku menyadari satu hal, kesabaran adalah kunci. Aku tidak boleh terburu-buru mengungkap identitasku. Setiap hari pengamatan, setiap langkah strategis, semakin memperkuat momen ketika aku akhirnya akan menunjukkan siapa sebenarnya yang memegang kendali. Aku menutup buku catatan dengan senyum puas, yakin bahwa balas dendamku sedang bergerak ke arah yang sempurna. Dalam hati, aku berbisik pada diri sendiri. Segala sesuatu berjalan sesuai rencana. Pelakor akan terkejut, syok, dan tidak tahu harus berbuat apa. Dan aku akan berdiri di puncak, elegan, dan tak tergoyahkan. Hari itu hotel tampak tenang namun penuh dengan energi yang tersembunyi. Para tamu VIP menikmati suasana mewah, staf bergerak cekatan, dan lampu kristal memantulkan cahaya lembut di lobi. Aku duduk di lounge, tampak santai sambil menyeruput teh hangat. Tetapi pikiranku sibuk menyusun strategi pengungkapan identitasku. Pelakor tampak seperti ratu di kerajaan kecilnya, berjalan angkuh, memerintah staf, dan tersenyum pada tamu VIP. Namun aku tahu rahasianya. Ia terlalu percaya diri dan tidak menyadari bahwa jebakan yang kubuat sudah cukup kuat. Hari ini, aku harus memastikan bahwa momen pengungkapan nanti akan sempurna, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, dan pasti berdampak maksimal. Aku mulai memikirkan semua detail, di mana aku akan muncul, siapa yang akan hadir, dan apa yang akan terlihat oleh suami, tamu, dan staf. Setiap langkah harus presisi. Aku tidak bisa membiarkan kesalahan sedikit pun, karena tujuan utamaku adalah mempermalukan pelakor dan sekaligus menunjukkan siapa yang benar-benar memegang kendali hotel ini. Aku menulis semua kemungkinan reaksi pelakor. Wajah memerah, tatapan panik, suara tercekat, dan kata-kata yang tidak sinkron. Semua kemungkinan ini kubuat dalam catatan rinci, lengkap dengan urutan gerakan yang akan kubuat untuk memastikan ia kehilangan kendali sepenuhnya di depan semua orang. Selanjutnya, aku mengatur beberapa staf loyal untuk mempersiapkan kejutan kecil saat momen itu tiba. Dokumen yang sebelumnya dikumpulkan akan muncul tepat di depannya. Peralatan hotel akan ditempatkan sedemikian rupa agar menciptakan efek dramatis, dan aku akan muncul sebagai
Tamu istimewa, pada saat yang tepat, menunjukkan identitasku. Aku berpikir tentang waktu yang paling tepat. Acara VIP di lounge akan menjadi panggung yang sempurna. Banyak tamu, staf, dan terutama suamiku akan menyaksikan semuanya. Saat pelakor melihatku, kesombongannya akan runtuh seketika. Kepanikan yang kubuat akan mencapai puncaknya, dan semua bukti akan terlihat jelas. Siang itu aku berjalan di sekitar lounge, berpura-pura menanyakan hal-hal sepele tentang menu dan fasilitas. Aku mengamati pelakor yang mulai gelisah, menata ekspresinya, dan mencoba tetap terlihat angkuh. Tapi aku bisa melihat getaran kecil di tangan dan perubahan nada suaranya. Semua tanda-tanda bahwa jebakan ini berhasil. Aku menulis semua pengamatan di buku rahasia. Hari ini adalah hari terakhir sebelum momen pengungkapan. Setiap langkah, setiap detail, harus tercatat agar aku bisa mengendalikan situasi sepenuhnya. Aku tahu, sekali momen itu terjadi, pelakor akan terpojok tanpa daya, dan suamiku serta tamu akan menyaksikan siapa yang benar-benar berkuasa. Malamnya, aku duduk di balkon kamar hotel, menatap kota yang gemerlap, tersenyum tipis. Semua berjalan sesuai rencana. Pelakor mulai menunjukkan keretakan kecil dalam kesombongannya, dan aku hanya menunggu saat yang tepat untuk membuat semua orang terkejut. Aku berbisik pada diri sendiri. Segala sesuatu telah siap. Saat waktunya tiba, pelakor akan syok, bingung, dan tidak tahu harus berbuat apa. Dan aku akan berdiri di puncak, elegan, dan tak tergoyahkan. Ini adalah awal dari akhir bagi kesombongannya. Pagi itu hotel terasa seperti sedang menunggu badai. Para tamu VIP sibuk dengan agenda masing-masing. Staf bergerak cekatan, dan lampu kristal memantulkan cahaya lembut ke seluruh lobi. Aku duduk di lounge, tampak tenang, menyesap teh hangat, tetapi dalam hatiku semua sudah siap. Hari ini adalah hari pengungkapan. Pelakor berjalan dengan langkah percaya diri, tersenyum kepada staf dan tamu, seolah dunia ini miliknya. Namun aku bisa melihat ketegangan kecil di wajahnya. Matanya sesekali melirik ke arahku, mencoba membaca siapa aku sebenarnya. Aku hanya tersenyum tipis, pura-pura sibuk dengan majalah di tanganku. Aku menunggu momen yang tepat. Suasana lounge dipenuhi tamu, termasuk beberapa VIP dan staf penting. Suamiku duduk di salah satu meja, tampak santai, tidak tahu bahwa kekacauan yang akan terjadi segera dimulai. Saat pelakor sibuk membantu tamu lain, aku bangkit perlahan, berjalan dengan langkah anggun, menatapnya langsung. "Permisi," kataku lembut. "Bisa bantu saya tentang suite eksklusif ini?" Mata pelakor membelalak. Ada kilatan ketakutan yang tidak bisa ia sembunyikan. Ya, tentu," jawabnya terbata-bata, wajah memerah. Ia mencoba tersenyum, tetapi senyum itu terlihat kaku, dipaksakan. Aku melangkah lebih dekat, menjaga jarak yang sopan tapi membuatnya tidak nyaman. Semua tamu mulai memperhatikan interaksi kami. Suamiku juga menoleh. Rasa penasaran muncul di wajahnya. Aku menatap pelakor dengan tenang, suara lembut, tapi penuh makna tersembunyi. "Terima kasih," kataku sambil tersenyum. "Tapi sepertinya kita belum saling mengenal dengan baik. Aku rasa, sebaiknya kau tahu, aku bukan tamu biasa." Pelakor terdiam. Suamiku menatapku dengan mata terbuka lebar, tidak percaya. Aku menyingkap sedikit identitasku, bahkan aku sengaja membiarkan sebagian staf dan tamu menyadari. Mata pelakor melebar, wajahnya pucat. "Ah, itu tidak mungkin," gumamnya, suaranya gemetar. Ia mencoba menutupi ekspresi panik, tetapi gagal. Semua bukti yang kubuat hari-hari sebelumnya, dokumen, catatan, interaksi, sekarang terlihat jelas di depan mata semua orang. Aku melangkah lebih dekat, tenang, dan memandangnya penuh arti. "Aku adalah istri suamimu.
Dan aku tahu semuanya, tentang semua yang kau lakukan di hotel ini, tentang semua kepalsuan dan kesombonganmu. Kepanikan pelakor semakin nyata. Ia mencoba bicara, tetapi suaranya tercekat, tidak bisa menemukan kata yang tepat. Staf dan tamu menyadari perubahan suasana, mulai menatap pelakor dengan rasa penasaran, bahkan heran. Suamiku menatap kami berdua, tampak bingung dan terkejut. Aku hanya tersenyum tipis, merasa puas. Semua langkah yang kuambil sejak awal, pengamatan, jebakan, pengumpulan bukti, pengawasan, mencapai puncaknya sekarang. Pelakor benar-benar terpojok, tidak tahu bagaimana mengendalikan situasi yang kini menjadi milikku. Aku berjalan perlahan, setiap gerakanku elegan dan penuh percaya diri. Sekarang semua yang kau sembunyikan terbuka. Dan kau akan tahu bahwa kesombongan tidak akan pernah menang melawan kebenaran. Pelakor terdiam, wajahnya memerah, tangan gemetar. Ia mencoba memutar kata-kata, tapi setiap usaha gagal. Suasana lounge kini dipenuhi ketegangan yang nyata. Semua mata tertuju pada wanita sombong yang kini tak berdaya di depan semua orang. Aku menatapnya sekali lagi, dengan tatapan yang tenang namun menusuk. Ingat ini baik-baik. Semua penghinaan yang kau lakukan, semua tipu daya yang kau rancang, sekarang waktunya kau merasakan akibatnya. Dan aku akan memastikan, kau tidak akan pernah berdiri setara denganku lagi. Momen itu terasa seperti kemenangan yang sempurna. Pelakor syok, suamiku tercengang, staf dan tamu menyaksikan semua dengan mata terbuka lebar. Semua persiapan, semua strategi, semua kesabaran yang kulakukan hari demi hari, membuahkan hasil yang tak terbantahkan. Malam itu, aku duduk di balkon kamar hotel, menatap kota yang gemerlap, tersenyum tipis. Aku tahu hari ini adalah permulaan dari kehancuran pelakor dan penegasan kuasa dan martabatku sebagai istri yang tak bisa diremehkan. Aku berbisik pada diri sendiri. Ini baru permulaan. Semua yang mereka kira bisa lolos, sekarang terbongkar. Dan aku akan berdiri di puncak, elegan, dan tak tergoyahkan. Pagi itu hotel terasa seperti arena gladiator. Suasana mewahnya sama seperti biasa, tetapi ada ketegangan yang hampir bisa dirasakan di udara. Para tamu VIP yang biasanya santai kini menatap ke arah lounge dengan rasa penasaran. Sebagian bahkan menyadari ada konflik yang belum mereka ketahui sepenuhnya. Staf yang setia menatapku dengan tenang, sementara beberapa staf yang sering diejek pelakor terlihat cemas namun lega. Pelakor masuk dengan langkah angkuh, tersenyum seolah semuanya normal. Tetapi aku bisa melihat ketegangan di matanya, cara ia menelan ludah berulang kali, dan bagaimana tangannya gemetar saat mencoba memegang clipboard. Kesombongannya yang dulu tampak tak tergoyahkan kini mulai retak perlahan. Sayang, ini sebenarnya tidak seperti yang kau kira, kata pelakor dengan nada terbata-bata saat berusaha berbicara kepada suamiku, tetapi suaranya terdengar gemetar. Wajahnya memerah, tubuhnya tampak tegang, dan senyum yang dipaksakan terlihat kaku. Aku berdiri, menatapnya dengan tenang, elegan, dan penuh kontrol. Tidak ada yang perlu dijelaskan lagi. Semua yang kau lakukan telah terlihat. Semua tipu daya, semua kebohongan, semua penghinaan, sekarang terbuka. Dan kau akan merasakannya. Suaraku lembut namun menusuk, membuatnya semakin kehilangan kendali. Pelakor mencoba melawan secara verbal. Kau berlebihan. Ini semua terlalu dibesar-besarkan, katanya sambil menatapku, mencoba menunjukkan dominasi, tetapi kata-katanya tidak meyakinkan. Beberapa tamu VIP mulai menatapnya dengan heran, sementara staf yang biasanya takut padanya kini melihat siapa yang sebenarnya memegang kendali. Aku melangkah lebih dekat, setiap gerakanku elegan, penuh percaya diri. Setiap langkahmu selama ini, setiap tipu daya dan kesombonganmu, kini terlihat jelas, dan kau tidak bisa menyembunyikannya lagi.
Pelakor mencoba mengambil dokumen yang ada di dekatnya, berharap bisa menghapus bukti. Namun aku sudah menempatkan staf loyal di sekitarnya sehingga setiap gerakannya terekam dan terlihat jelas oleh semua yang hadir. Matanya melebar ketika ia menyadari bahwa semua upayanya sia-sia. Suamiku menatapnya, campur aduk antara terkejut, marah, dan bingung. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tanyanya, suaranya terdengar ragu-ragu. Aku hanya tersenyum tipis, penuh kepuasan. Pelakor semakin panik. Suara dan gerakannya tidak sinkron. Tangannya gemetar saat mencoba berbicara, wajahnya pucat. Tamu-tamu yang hadir mulai berbisik. Beberapa menatapku dengan kekaguman, sementara yang lain mulai menyadari bahwa wanita sombong yang biasa berlagak superior ini kini kehilangan kendali sepenuhnya. Aku menatapnya sekali lagi, tenang, elegan, dan menusuk. Sekarang kau tahu siapa yang memegang kendali di sini. Semua kesombonganmu runtuh, dan kau akan merasakan akibatnya. Tidak hanya di hadapan suamiku, tetapi juga di depan semua orang yang pernah kau remehkan. Pelakor mencoba melawan lagi, suaranya tercekat, kata-katanya tidak jelas. Ia menatapku dengan mata memerah. Tubuhnya tampak tak stabil, dan wajahnya jelas menahan rasa malu yang luar biasa. Semua mata di lounge kini tertuju padanya. Ia benar-benar terpojok, tidak punya jalan keluar, dan semua usaha untuk melawan sia-sia. Aku melangkah perlahan di depannya, tatapan menembus, penuh keyakinan. Ingat ini baik-baik. Semua penghinaan yang kau lakukan, semua tipu daya yang kau rancang, kini waktunya kau merasakan akibatnya. Dan aku akan memastikan kau tidak akan pernah berdiri setara denganku lagi. Pelakor hanya bisa terdiam, panik, dan tersudutkan di depan tamu, staf, dan suamiku sendiri. Ekspresi mereka menunjukkan kesadaran bahwa wanita ini telah memainkan peran palsu terlalu lama. Malam itu, aku duduk di balkon kamar hotel, menatap kota yang gemerlap, tersenyum tipis. Semua langkah yang kulakukan selama ini, pengamatan, jebakan, pengumpulan bukti, dan pengungkapan identitas, telah menghasilkan momen kemenangan yang sempurna. Kesombongan pelakor runtuh, dan aku berdiri tegak, elegan, dan tak tergoyahkan. Aku berbisik pada diri sendiri. Segala sesuatu berjalan sempurna. Pelakor, kau akhirnya menyadari, kesombonganmu tidak ada artinya. Dan aku akan berdiri di puncak, tak tergoyahkan, elegan, dan penuh kemenangan. Hari itu hotel terasa seperti panggung yang menunggu drama berikutnya. Para tamu VIP mulai menyadari perubahan atmosfer sejak pengungkapan identitasku. Staf yang biasanya takut pada pelakor kini menatapnya dengan pandangan waspada. Beberapa bahkan mulai membicarakan sikapnya di belakang. Pelakor memasuki lobi, mencoba tersenyum, tetapi senyum itu kaku dan tidak meyakinkan. Beberapa staf menghindar dari tatapannya, dan tamu VIP yang kemarin melihat kejadian di lounge menatapnya dengan rasa penasaran yang jelas. Kesombongannya, yang selama ini tampak tak tergoyahkan, kini runtuh di hadapan semua orang. Ia mencoba berbicara kepada beberapa tamu VIP, berkata, "Oh, ini hanya sedikit salah paham kemarin, semuanya baik-baik saja." Suaranya gemetar, dan wajahnya memerah. Tamu-tamu itu menatapnya dengan pandangan sinis, jelas merasakan ketidakjujuran dalam ucapannya. Aku berdiri di sudut lobi, menatapnya dengan tenang dan elegan. Tatapanku tidak perlu banyak kata, tetapi cukup untuk membuatnya sadar. Dominasi yang ia kira dimiliki selama ini kini berpindah ke tanganku. Pelakor mencoba mengumpulkan beberapa staf untuk mengatur kegiatan hotel, tetapi banyak dari mereka yang menolak atau terlihat enggan. Bahkan beberapa staf yang biasanya patuh kini menatapku dengan tatapan bertanya-tanya, seakan menunggu arahan. Aku tersenyum tipis. Semua ini adalah akibat dari pengungkapan identitasku dan jebakan yang telah kubuat sejak awal. Suamiku menatapnya. Wajahnya campur aduk antara marah, bingung, dan kecewa. "Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" tanyanya. Suaranya terdengar serius. Aku hanya tersenyum lembut, tanpa perlu menjawab. Tindakan dan tatapanku sudah berbicara lebih dari kata-kata.
Pelakor mulai terlihat putus asa. Ia mencoba menenangkan diri, mengumpulkan dokumen, dan berusaha memerintah staf seperti biasa, tetapi semua gerakannya dipantau oleh staf loyal padaku. Setiap kesalahan kecil yang ia buat kini tercatat dan diamati. Ia sadar bahwa reputasinya kini berada di ujung tanduk. Seorang tamu VIP yang hadir sempat menatap pelakor dengan nada mengejek. "Sepertinya ada masalah internal di sini, ya?" katanya sambil tersenyum tipis. Pelakor hanya bisa menelan ludah. Wajahnya memerah, dan ia tidak tahu bagaimana harus menjawab. Aku tersenyum tipis melihat hal itu. Semua orang kini mulai melihat sisi asli wanita sombong ini. Aku mulai mengatur agar beberapa bukti penting yang ia sembunyikan muncul secara halus di depan staf dan tamu. Catatan, dokumen, dan beberapa interaksi yang terekam sejak awal kini terlihat jelas, membuatnya semakin terpojok. Pelakor mencoba bicara lagi kepada suamiku, dengan nada yang terdengar putus asa. "Sayang, aku bisa jelaskan, tolong percayalah." Tapi suamiku menatapnya dengan serius. Matanya tidak lagi mempercayai kata-katanya. Aku bisa melihat kekecewaan yang jelas, dan itu membuat pelakor semakin terpojok. Aku menatapnya sekali lagi, tenang, penuh percaya diri, dan mengatakan dengan suara lembut tetapi tegas, "Sekarang kau tahu akibat dari kesombonganmu. Tidak ada lagi yang bisa kau lakukan. Semua yang kau sembunyikan kini terbuka, dan kau harus menerima konsekuensinya." Pelakor hanya bisa menunduk. Wajahnya memerah, dan tubuhnya gemetar. Staf dan tamu menyadari bahwa dominasi yang dulu ia pegang kini sepenuhnya berpindah kepadaku. Semua usaha untuk melawan sia-sia. Malam itu, aku duduk di balkon kamar hotel, menatap kota yang gemerlap, tersenyum tipis. Semua langkah strategisku, pengamatan, jebakan, pengumpulan bukti, pengungkapan identitas, telah menghasilkan konsekuensi nyata bagi pelakor. Kesombongannya runtuh, reputasinya hancur, dan aku berdiri di puncak, elegan dan tak tergoyahkan. Aku berbisik pada diri sendiri, "Ini baru permulaan. Pelakor, kau akan merasakan akibat dari semua kesalahanmu, baik secara sosial maupun profesional. Dan aku akan berdiri di puncak, tak tergoyahkan, elegan, dan penuh kemenangan." Suasana hotel hari itu terasa tegang, meskipun semua terlihat seperti hari biasa. Para tamu VIP bergerak santai, tetapi staf yang loyal padaku bergerak dengan mata waspada, menyadari ketegangan yang mengalir di udara. Aku duduk di lounge, tampak santai sambil menyeruput teh hangat, tetapi setiap detail kecil di sekitarku terekam dengan jelas di mataku. Pelakor berjalan dengan langkah gontai, wajahnya memerah, tangan gemetar, dan sesekali menatapku dengan ketakutan yang mulai jelas. Kesombongan yang selama ini ia banggakan kini hancur berantakan, digantikan rasa cemas dan panik yang nyata. Ia mencoba tersenyum kepada tamu, tetapi senyum itu kaku, tidak meyakinkan, dan sebagian tamu mulai memperhatikannya dengan heran. Ia mencoba memanggil staf untuk membantu mengatur agenda hotel, tetapi beberapa staf yang loyal padaku menatapnya dengan sinis, menolak perintahnya, atau setidaknya melaksanakan dengan lambat dan canggung. Semua hal ini memperparah tekanan psikologis yang ia rasakan. Aku berdiri di pojok lounge, menatapnya dengan tenang, elegan, dan penuh kontrol. Aku tahu, setiap tatapanku, setiap gerakanku yang sengaja diperlambat atau diperjelas, memperkuat rasa panik di dirinya. Setiap langkah yang ia lakukan untuk mencoba menutupi kesalahan kini sia-sia. Suamiku masuk ke lounge, wajahnya serius, matanya menatap pelakor dengan kombinasi kecewa dan heran. Pelakor mencoba bicara, suaranya gemetar. "Sayang, ini tidak seperti yang kau kira, tolong dengarkan." Tapi kata-kata itu terdengar putus asa, tidak lagi berisi kekuatan yang biasanya ia miliki. Aku melangkah perlahan di hadapannya, senyum tipis di bibirku. "Sekarang kau tahu. Semua yang kau lakukan selama ini, semua kesombongan dan kebohonganmu, kini terlihat jelas. Tidak ada jalan kembali." Suaraku lembut, tetapi penuh ketegasan yang menusuk. Pelakor menunduk, wajahnya memerah, napasnya tercekat.
Setiap tamu dan staf di sekitar mulai menyadari dominasi yang kini berpindah kepadaku. Beberapa tamu bahkan mulai berbisik di belakangnya, menunjukkan rasa kagum dan heran terhadap ketenangan dan kekuatan yang kutunjukkan. Ia mencoba mengambil dokumen yang tersisa atau menghapus jejaknya, tetapi setiap langkahnya diawasi oleh staf loyal. Bahkan beberapa tamu yang hadir menatap dengan sinis, menambah tekanan psikologis yang ia rasakan. Pelakor mulai gemetar, wajahnya pucat, dan ekspresi paniknya semakin nyata. Aku menatapnya sekali lagi. Setiap gerakanku elegan, tenang, dan percaya diri. Segala sesuatu yang kau kira bisa kau kendalikan, sekarang hilang. Dan kau akan merasakan tekanan yang selama ini kau ciptakan untuk orang lain, kini datang padamu. Pelakor mencoba melawan dengan kata-kata, tetapi suaranya lemah, tidak sinkron, dan semakin memperlihatkan kehancurannya. Ia menyadari bahwa dominasi yang ia kira dimiliki selama ini kini hilang. Semua rencana dan kesombongan yang selama ini ia bangun ternyata tidak ada artinya. Malam itu, aku duduk di balkon kamar hotel, menatap lampu kota yang gemerlap, tersenyum tipis. Semua langkah strategiku, pengamatan, jebakan, pengumpulan bukti, pengungkapan identitas, dan tekanan psikologis, telah membuat pelakor benar-benar terpojok. Kesombongannya runtuh, dan aku berdiri tegak, elegan, dan tak tergoyahkan. Aku berbisik pada diri sendiri. Pelakor, kau merasakan akibat dari semua kesalahanmu, baik secara sosial, profesional, maupun psikologis. Dan aku akan terus berdiri di puncak, elegan, dan tak tergoyahkan, sementara kau merasakan kehancuranmu sendiri. Hari itu hotel terasa seperti pusat badai yang tenang dari luar, tetapi penuh ketegangan di dalam. Para tamu VIP mulai menyadari perubahan sikap pelakor. Ia berjalan dengan langkah gontai, wajah memerah, dan tangan gemetar, mencoba mempertahankan citra yang selama ini dibangunnya. Kesombongan yang dulu membuatnya percaya diri kini hancur berantakan. Pelakor mencoba berbicara kepada staf, memerintah mereka dengan nada yang terdengar tegang. Segera lakukan ini, dan itu. Kata-katanya terdengar terbata-bata, tidak meyakinkan, dan beberapa staf menatapnya dengan ekspresi ragu. Bahkan staf yang biasanya patuh mulai mempertanyakan arahan yang diberikan, karena mereka sadar bahwa semua kekuasaan pelakor selama ini palsu. Aku duduk di lounge, tampak santai sambil menyeruput teh hangat, tetapi mataku terus mengikuti setiap gerakannya. Setiap tatapanku, setiap gerak tubuhku, sengaja kubuat untuk memperkuat kepanikan yang ia rasakan. Aku tahu, momen ini adalah puncak dari semua strategi yang kubuat sejak awal. Suamiku masuk lobi, menatap pelakor dengan campuran terkejut, marah, dan kecewa. "Apa yang terjadi di sini?" tanyanya dengan serius. Pelakor mencoba menjawab, tetapi suaranya tercekat, kata-katanya tidak sinkron. Wajahnya pucat, dan ia mulai menunduk, sadar bahwa dominasi yang ia kira miliki kini hilang. Aku berdiri, melangkah perlahan di depannya, menatap dengan tenang dan penuh percaya diri. "Sekarang kau tahu. Semua yang kau lakukan selama ini, semua kebohongan dan kesombonganmu, semuanya terbuka. Dan kau tidak bisa berbuat apapun untuk menutupi lagi." Pelakor mencoba bergerak, mencoba mencari dokumen penting yang bisa menyelamatkannya, tetapi setiap langkahnya diawasi staf loyal. Beberapa tamu mulai memperhatikan interaksi kami, beberapa menatap dengan pandangan heran, dan beberapa menahan senyum tipis, menyadari kekalahan moral yang sedang terjadi. Ia mencoba bicara lagi, suaranya gemetar. Aku bisa jelaskan." Namun kata-katanya terdengar putus asa, tidak lagi memiliki kekuatan. Bahkan percobaan terakhir untuk menyusun argumen atau menyembunyikan kesalahan kini sia-sia. Aku melangkah lebih dekat, setiap gerakan tenang dan anggun. Segala sesuatu yang kau kira bisa kau kendalikan, kini hilang. Semua orang melihat siapa kau sebenarnya. Kesombonganmu runtuh, dan kau akan merasakan semua akibatnya. Pelakor hanya bisa menunduk, wajah memerah, napasnya tersengal-sengal, dan tubuhnya gemetar. Ia sadar,
Semua usaha untuk melawan atau menyelamatkan diri telah gagal total. Kepanikan total ini kini menjadi nyata di hadapan semua orang, staf, tamu, dan suamiku sendiri. Aku menatapnya sekali lagi, senyum tipis di bibirku, suara lembut namun tegas. Ingat ini baik-baik. Semua penghinaan, tipu daya, dan kesombonganmu kini kembali padamu. Dan aku akan berdiri di puncak, elegan, dan tak tergoyahkan. Malam itu, aku duduk di balkon kamar hotel, menatap kota yang gemerlap. Semua strategi yang kubuat, pengamatan, jebakan, pengumpulan bukti, pengungkapan identitas, dan tekanan psikologis, telah membuat pelakor benar-benar terpojok. Kesombongannya runtuh, dan aku berdiri tegak, elegan, dan tak tergoyahkan. Aku berbisik pada diri sendiri. Kau sudah mencapai puncak kehancuranmu, pelakor. Semua usaha putus asamu sia-sia. Dan aku akan terus berdiri di puncak, elegan, dan tak tergoyahkan, sementara kau merasakan kehancuranmu sendiri. Hari itu hotel terasa seperti panggung penghakiman. Para tamu VIP yang hadir mulai menyadari perubahan drastis dalam perilaku pelakor. Ia berjalan dengan langkah gontai, wajah memerah, dan tatapan yang terus menghindari mataku. Kesombongannya yang dulu membuatnya percaya diri kini hancur berantakan. Staf hotel, yang sebelumnya takut dan patuh kepadanya, kini menatapnya dengan rasa waspada dan cemas. Beberapa staf menolak perintahnya, melakukan tugas dengan lambat, atau bahkan menatapku seolah menunggu instruksi. Aku hanya tersenyum tipis, menyadari bahwa dominasi yang kuambil dari awal kini semakin nyata. Pelakor mencoba bicara kepada tamu VIP. Ini hanya kesalahpahaman kecil. Semuanya baik-baik saja. Suaranya terdengar lemah, kata-katanya tidak meyakinkan, dan sebagian tamu mulai memperhatikannya dengan sinis. Bahkan beberapa tamu yang sebelumnya akrab dengannya menatapnya dengan heran. Aku berdiri di lounge, tampak tenang dan anggun. Setiap gerakan dan tatapanku sengaja kubuat untuk memperkuat rasa malu yang dirasakan pelakor. Suamiku menatapnya, wajahnya campur aduk antara kecewa, marah, dan heran. Kata-kataku tidak perlu diucapkan. Dominasi dan kebenaran yang kutunjukkan sudah cukup. Pelakor mencoba mengatur agenda hotel dan memerintah staf, tetapi semua usahanya sia-sia. Dokumen penting yang selama ini disembunyikannya kini muncul di tempat yang tepat, membuat staf dan tamu menyadari semua kebohongan dan tipu dayanya. Setiap usaha untuk menyelamatkan reputasinya justru semakin memperjelas kehancurannya. Ia mencoba membela diri di depan suamiku, suaranya gemetar. "Sayang, aku bisa jelaskan." Tetapi suamiku hanya menatapnya serius, matanya penuh kekecewaan. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa menutupi semua kebohongan dan penghinaan yang telah dilakukan pelakor. Beberapa tamu mulai berbisik, memperbincangkan perubahan sikap pelakor. Staf pun mulai menatapnya dengan sinis, menyadari bahwa wanita sombong yang selama ini mereka hormati ternyata palsu. Reputasinya hancur total, baik secara sosial maupun profesional. Aku melangkah perlahan, setiap gerakanku elegan dan penuh percaya diri. Sekarang kau tahu akibat dari kesombonganmu. Semua yang kau sembunyikan, semua tipu daya, semua kebohongan, kini terbuka. Dan kau harus menerima semua konsekuensinya. Pelakor hanya bisa menunduk, wajahnya pucat, tangan gemetar. Ia menyadari bahwa semua usaha untuk menyelamatkan diri telah gagal. Semua orang, staf, tamu, dan suamiku menyaksikan kehancuran moralnya. Malam itu, aku duduk di balkon kamar hotel. Menatap lampu kota yang gemerlap. Semua langkah strategiku, pengamatan, jebakan, pengumpulan bukti, pengungkapan identitas, tekanan psikologis, dan konsekuensi sosial, telah membuat pelakor benar-benar terpojok. Kesombongannya runtuh, dan aku berdiri tegak, elegan, dan tak tergoyahkan. Aku berbisik pada diri sendiri. Pelakor, kau merasakan akibat dari semua kesalahanmu. Sosial, profesional, dan psikologis, semua hancur.
dan aku akan berdiri di puncak, elegan, dan tak tergoyahkan, sementara kau merasakan kehancuranmu sendiri. Suasana hotel hari itu terasa sunyi, meskipun secara fisik masih ramai oleh para tamu. Pelakor kini berjalan dengan langkah gontai, tatapannya sering menjauh, dan wajahnya memerah setiap kali melihatku. Ia sadar bahwa dominasi yang selama ini ia kira miliki kini hilang, digantikan rasa malu dan kepanikan yang mencekam. Staf hotel, yang sebelumnya tunduk padanya, kini menatap dengan sinis atau bahkan menghindari kontak matanya. Beberapa staf yang pernah diejek atau dipermainkan olehnya kini berjalan dengan kepala tegak, menunjukkan bahwa mereka tidak lagi takut. Bahkan tamu VIP yang hadir mulai memperhatikan sikapnya. Beberapa berbisik di belakang, menandakan kesadaran bahwa wanita yang dulunya terlihat angkuh kini kehilangan kredibilitas sepenuhnya. Pelakor mencoba berbicara kepada staf, tetapi nada suaranya lemah dan terbata-bata. "Segera lakukan ini dan itu." Kata-katanya terdengar memaksakan kontrol, tetapi tidak ada yang benar-benar menanggapi dengan cepat. Ia mulai menyadari bahwa semua usahanya untuk mengendalikan lingkungan telah gagal. Aku duduk di lounge, tampak santai sambil menyeruput teh hangat, tetapi mataku terus mengikuti setiap gerakannya. Setiap langkahku, setiap senyum tipis yang kuberikan, memperkuat rasa panik yang ia rasakan. Suamiku menatap pelakor dengan serius. Wajahnya campur aduk antara marah, kecewa, dan heran. Tidak ada kata yang perlu diucapkan. Dominasi yang kulakukan sudah jelas. Pelakor mencoba memulihkan citranya di depan tamu VIP. Ia tersenyum, mencoba bicara seolah semua normal. "Ini hanya sedikit salah paham." Suaranya terdengar gemetar, dan wajahnya memerah. Beberapa tamu menatapnya dengan heran, beberapa tersenyum tipis, menyadari perubahan drastis dalam perilaku wanita yang dulunya tampak penuh percaya diri. Aku berdiri perlahan, melangkah di depannya dengan gerakan elegan dan tenang. "Sekarang kau tahu akibat dari semua kesombonganmu. Semua yang kau sembunyikan kini terbuka. Dan kau akan merasakan tekanan yang selama ini kau ciptakan untuk orang lain kini datang padamu sendiri." Pelakor hanya bisa menunduk. Wajahnya pucat, tangan gemetar. Ia sadar bahwa dominasi yang ia kira miliki selama ini kini hilang. Semua usaha untuk mempertahankan citranya sia-sia, dan tekanan emosional mulai memuncak. Staf mulai membicarakan sikapnya di belakang, beberapa tamu menatap sinis, dan bahkan beberapa rekan yang sebelumnya dekat dengannya mulai menjaga jarak. Ia merasakan isolasi total, kesadaran bahwa semua orang kini mengetahui kebenaran dan tidak lagi mempercayainya. Aku menatapnya sekali lagi, suara lembut namun tegas. "Segala sesuatu yang kau kira bisa kau kendalikan, kini hilang. Dan kau harus menerima semua konsekuensinya, baik secara sosial, profesional, maupun emosional." Pelakor hanya bisa menunduk. Napasnya tersengal-sengal, tubuhnya gemetar, dan ekspresi kepanikan total terlihat jelas. Ia sadar bahwa semua usaha putus asanya sia-sia. Dominasi yang selama ini ia banggakan kini sepenuhnya berada di tanganku. Malam itu, aku duduk di balkon kamar hotel, menatap lampu kota yang gemerlap. Semua strategi yang kubuat, pengamatan, jebakan, pengungkapan identitas, tekanan sosial, profesional, dan psikologis, telah membuat pelakor benar-benar terpojok. Kesombongannya runtuh, dan aku berdiri tegak, elegan, dan tak tergoyahkan. Aku berbisik pada diri sendiri. "Pelakor, kau merasakan akibat dari semua kesalahanmu. Isolasi, tekanan emosional, dan kehancuran sosial, semua kini menjadi milikmu. Dan aku akan berdiri di puncak, tak tergoyahkan, elegan, dan penuh kemenangan." Pagi itu hotel tampak seperti arena yang menunggu drama berikutnya. Beberapa tamu VIP datang lebih awal, beberapa staf berbisik di belakang layar, dan suasana penuh antisipasi. Pelakor, yang biasanya berjalan dengan percaya diri, kini terlihat gontai, wajah memerah, dan langkahnya tidak lagi anggun. Kesombongannya runtuh sepenuhnya. Seorang tamu VIP yang juga seorang jurnalis datang untuk wawancara tentang pelayanan hotel. Tanpa sengaja, ia melihat interaksi pelakor dengan staf dan tamu.
Pelakor mencoba tersenyum, mencoba mempertahankan citranya, tetapi senyum itu kaku dan tidak meyakinkan. Jurnalis itu mencatat ekspresi panik dan ketegangan yang terlihat jelas. Aku duduk di lounge, tampak tenang sambil menyeruput teh, tetapi setiap gerakanku memperkuat rasa panik pelakor. Tatapan dan senyum tipisku cukup untuk membuatnya merasa terpojok. Semua bukti kebohongan dan tipu dayanya kini terbuka di depan mata banyak orang, termasuk mereka yang memiliki pengaruh besar. Pelakor mencoba bicara kepada staf, dengan nada yang gemetar. Segera lakukan ini, dan itu. Tetapi staf yang sebelumnya tunduk padanya kini menatap dengan sinis, menolak, atau melaksanakan tugas dengan lambat. Bahkan beberapa staf yang sering diejek olehnya kini tersenyum tipis, sadar bahwa wanita ini sudah kehilangan kontrol sepenuhnya. Aku melangkah perlahan ke arah pelakor, gerakan anggun dan tenang, tatapan menusuk. Sekarang kau tahu akibat dari kesombonganmu. Semua yang kau sembunyikan, semua kebohongan, semua tipu daya, kini terlihat jelas. Tidak ada yang bisa kau lakukan untuk memperbaikinya. Pelakor mencoba berbicara kepada jurnalis dan tamu VIP, mencoba membela diri. Ini hanya salah paham. Semua baik-baik saja. Suaranya terdengar lemah dan gemetar. Kata-katanya tidak lagi memiliki kekuatan. Tamu VIP menatapnya dengan sinis. Sebagian mulai berbisik, dan beberapa bahkan menahan senyum tipis. Aku menatapnya sekali lagi, tenang dan elegan. Segala sesuatu yang kau kira bisa kau kendalikan kini hilang. Kau harus menerima semua konsekuensi, baik secara sosial, profesional, maupun pribadi. Pelakor hanya bisa menunduk, wajahnya pucat, tangan gemetar, dan napasnya tersengal-sengal. Ia sadar bahwa semua usaha untuk menyelamatkan reputasinya sia-sia. Bahkan media yang hadir kini mulai menyadari kepalsuan dan kesombongannya. Reputasi profesionalnya hancur total, dan semua orang di sekitar menyadari siapa yang benar-benar memegang kendali. Suamiku menatap pelakor dengan serius. Wajahnya campur aduk antara marah, kecewa, dan heran. Aku hanya tersenyum tipis, elegan, penuh kemenangan. Tidak perlu banyak kata. Dominasi yang kuambil sejak awal sudah jelas bagi semua yang hadir. Pelakor mulai gemetar. Wajahnya memerah, tubuhnya lemas. Ia sadar, semua yang selama ini ia banggakan hilang dalam sekejap. Isolasi sosial, tekanan emosional, dan kehancuran profesional kini menimpa dirinya secara bersamaan. Malam itu, aku duduk di balkon kamar hotel, menatap lampu kota yang gemerlap. Semua langkah strategiku, pengamatan, jebakan, pengungkapan identitas, tekanan psikologis, sosial, profesional, telah membuat pelakor benar-benar hancur. Kesombongannya runtuh, dan aku berdiri tegak, elegan, dan tak tergoyahkan. Aku berbisik pada diri sendiri. Pelakor, kau merasakan akibat dari semua kesalahanmu. Reputasi hancur, isolasi total, dan tekanan emosional, semua kini menjadi milikmu. Dan aku akan berdiri di puncak, tak tergoyahkan, elegan, dan penuh kemenangan. Hari itu hotel terasa seperti medan pertempuran yang sunyi. Pelakor kini berjalan dengan langkah gontai, tatapan kosong, wajah pucat, dan tubuh lemas. Kesombongan yang selama ini membuatnya percaya diri kini hilang total, digantikan rasa malu, panik, dan kehancuran psikologis yang dalam. Staf hotel, yang sebelumnya takut padanya, kini menatapnya dengan sinis, beberapa bahkan menertawakannya secara diam-diam. Para tamu VIP yang hadir menatapnya dengan rasa heran, menyadari perubahan drastis dari wanita yang dulunya angkuh dan percaya diri. Semua orang kini menyaksikan betapa rapuhnya pelakor di hadapan kebenaran dan keadilan. Pelakor mencoba bicara kepada suamiku, suaranya gemetar. "Sayang, aku bisa jelaskan, tolong percayalah." Tetapi suaranya terdengar lemah, tidak sinkron, dan tidak mampu menutupi kehancurannya. Mata suamiku menatapnya dengan campuran kecewa, marah, dan heran. Tidak ada kata yang bisa menyelamatkan dirinya sekarang.
Aku berdiri di depannya, tatapan tenang, elegan, dan menusuk. Setiap gerakan dan senyum tipisku memperkuat kehancurannya. Sekarang kau tahu akibat dari semua kesombonganmu. Semua yang kau sembunyikan kini terbuka. Tidak ada jalan kembali. Kau harus menerima semua konsekuensi, baik sosial, profesional, maupun psikologis. Pelakor menunduk, tubuhnya gemetar, dan napasnya tersengal-sengal. Ia sadar bahwa semua upaya untuk menyelamatkan citra dan reputasinya sia-sia. Isolasi sosial, tekanan profesional, dan pengungkapan identitasku kini menimpanya secara bersamaan, meninggalkan kehampaan emosional yang dalam. Ia mencoba melawan, mencoba menahan air matanya, tetapi setiap kata yang keluar terdengar lemah dan tidak meyakinkan. Bahkan beberapa staf yang dulu setia kepadanya kini berjalan dengan kepala tegak, menegaskan bahwa kekuasaan yang ia kira miliki selama ini telah lenyap. Aku melangkah perlahan, menatapnya dengan tenang dan elegan. Segala sesuatu yang kau banggakan, semua tipu daya dan kesombonganmu, kini hilang. Kau akan merasakan tekanan yang selama ini kau ciptakan bagi orang lain, sekarang datang padamu sendiri. Pelakor hanya bisa menunduk, gemetar, dan akhirnya menangis. Ia sadar bahwa semua usaha putus asa untuk mempertahankan diri kini sia-sia. Semua tamu, staf, dan suamiku menyaksikan kehancurannya. Ini adalah momen puncak dari semua strategi yang kulakukan. Pengungkapan identitas, tekanan sosial, profesional, dan psikologis. Suamiku menatapku dengan mata berbinar, tersadarkan akan kebenaran yang kubuktikan. Aku berdiri tegak, penuh percaya diri, elegan, dan tak tergoyahkan. Pelakor kini menyerah sepenuhnya, menyadari bahwa dominasi yang selama ini ia pegang kini berpindah ke tanganku. Malam itu, aku duduk di balkon kamar hotel, menatap kota yang gemerlap. Semua strategi yang kubuat, pengamatan, jebakan, pengungkapan identitas, tekanan sosial, profesional, dan psikologis, telah membuat pelakor benar-benar hancur dan menyerah. Kesombongannya runtuh, dan aku berdiri di puncak, elegan dan tak tergoyahkan. Aku berbisik pada diri sendiri, pelakor, kau telah menyerah. Semua akibat dari kesalahanmu kini jatuh padamu. Dan aku akan terus berdiri di puncak, tak tergoyahkan, elegan, dan penuh kemenangan. Matahari pagi menyinari hotel elit, memantulkan cahaya di lobi yang mewah. Suasana luar tampak tenang, tetapi di dalam, setiap sudut hotel masih menyimpan sisa ketegangan dari kejadian beberapa hari terakhir. Pelakor kini berjalan dengan langkah gontai, wajahnya pucat, tatapannya kosong, dan tubuhnya lemah. Ia benar-benar menyerah, tidak hanya secara sosial dan profesional, tetapi juga secara psikologis. Staf hotel, yang sebelumnya takut padanya, kini menatap dengan rasa hormat dan lega. Mereka tahu siapa yang benar-benar memegang kendali. Tamu VIP yang hadir beberapa hari terakhir kini mulai tersadar akan kebenaran. Beberapa bahkan tersenyum tipis, mengapresiasi ketenangan dan dominasi sang istri. Aku berdiri di tengah lobi, tenang, anggun, dan penuh percaya diri. Setiap gerakanku elegan, setiap senyum tipisku menusuk, memperkuat dominasi yang sudah kuambil sejak awal. Suamiku menatapku dengan kagum. Wajahnya campur aduk antara kekaguman, penyesalan, dan kesadaran akan kebenaran yang kutunjukkan. Pelakor menunduk, tidak mampu berkata apapun. Semua yang selama ini ia banggakan, semua tipu daya, kebohongan, dan kesombongan, kini runtuh. Ia menyadari bahwa semua usaha untuk mempertahankan diri sia-sia. Isolasi total, kehancuran reputasi, tekanan psikologis, semua menimpanya sekaligus. Aku berjalan perlahan,
menatapnya dengan tenang namun menusuk. Sekarang kau tahu, semua yang kau kira bisa kau kendalikan, hilang. Semua penghinaan yang kau lakukan, semua tipu daya, semua kesombonganmu, kini kembali padamu. Dan kau harus menerima semuanya. Pelakor hanya bisa menunduk, menangis pelan, menyadari kehancuran totalnya. Suamiku berdiri di sampingku, matanya mengikuti setiap gerakan kami, menyadari bahwa wanita yang berdiri di depannya bukan hanya istri, tetapi juga pengendali penuh dari situasi yang sebelumnya kacau. Aku melangkah lebih dekat, elegan dan tenang, lalu berkata dengan suara lembut tetapi tegas, "Ini adalah akhir dari semua kebohonganmu. Kau akan belajar menghargai orang lain, menghargai kebenaran, dan memahami bahwa kesombongan tidak akan pernah menang melawan keadilan." Staf dan tamu VIP yang menyaksikan interaksi ini merasa terkesan. Mereka mulai menghargai ketenangan dan kecerdasan yang kuperlihatkan. Pelakor kini sepenuhnya hancur, dan semua orang menyadari siapa yang benar-benar memegang kendali. Malam itu, aku duduk di balkon kamar hotel, menatap kota yang gemerlap, tersenyum tipis. Semua strategi, pengamatan, jebakan, pengumpulan bukti, pengungkapan identitas, tekanan sosial, profesional, dan psikologis telah mencapai puncaknya. Pelakor benar-benar hancur, dan aku berdiri di puncak, elegan, dan tak tergoyahkan. Aku berbisik pada diri sendiri, ini adalah kemenangan penuh. Pelakor telah menyerah. Semua kesalahan dan kesombongannya kini menjadi miliknya sendiri. Dan aku akan terus berdiri di puncak, tak tergoyahkan, elegan, dan penuh kemenangan. Hotel itu kini kembali damai, tetapi aura kejadian ini tetap terasa. Semua orang yang hadir mengetahui siapa yang memegang kekuasaan dan siapa yang kalah. Aku tersenyum tipis, menegaskan posisi dan martabatku yang tak tergoyahkan. Akhirnya, semua konflik berakhir. Semua kesombongan dihancurkan, semua kebohongan terbongkar, dan kebenaran menang. Dan aku berdiri di puncak, elegan, menang, dan tak tergoyahkan. Tamat.